Saya dipanggil sama Danjen Kopassus Pramono Edi Wibowo. Itu dipanggil menghadap di Cicahe. Dia bertanya sama saya, "Abdul, apakah ilmu hitam itu ada?" Dan santet itu Apa terjadi? Saya doa. Kenapa? Yang ngomong ini jenderal, bukan kopral. Dan dia ngomong, mana buktinya? Jenderal bintang 2, komandan. Ayat Tuhan curakan hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan kuasamu. Lawat kami secara pribadi dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, pas giliran saya ditanya, kamu ingin jadi apa? Dan kamu minta apa? Aku minta sakti kekuatan. Kamu sudah tahu, kepercayaan pemanggilan arwah, penghormatan arwah itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham. Salam Sobat Ministry Channel, terima kasih terus mendukung channel ini. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pelayanan Tony. Namun terdahulu mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini boleh kembali bertemu dan mendengarkan kesaksian Pak Tony. Kiranya Engkau memberkati channel ini, Engkau memberkati setiap orang-orang yang menonton, dan mereka semua boleh dipulihkan. Berkati juga Pak Tony dalam setiap pelayanannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pak Daud pernah enggak dalam pelayanan ada masalah? Hidup kita pasti ada masalah. Pak Daud ada masalah dalam pelayanan, pernah? Pernah. Oh, iya? Tapi bagaimana mengatasi masalah? Ya, ya, ya. Nah, perlu Michael tahu bahwa saya bersyukur sama Tuhan, saya punya istri yang baik. Puji Tuhan. Jadi, saya begitu menikah, 1 bulan kemudian langsung saya ada tugas. 2 minggu, sebulan langsung jalan. Dan saya jarang ketemu istri. Ya. Waktu itu saya mendampingi Jenderal Pramono Edi Wibowo. Jadi saya mendampingi beliau itu dari kolonel, waktu itu dia masih ajudan Megawati. Setelah itu Wandanjen Kopassus, Kasdam Jawa Tengah, Danjen Kopassus. Ya. Setelah itu Pangdam Siliwangi, Ya. setelah itu Pangkostrat, Ya. Kasat. Jadi saya 10 tahun itu sama beliau. Dan saya tidak menyangka saya masih hidup. Ya. Karena tugas yang diberikan tuh sangat berbahaya. Katanya teman-temannya ada yang meninggal ya Pak? Ada. Ya. Sudah ada. Saya punya kawan namanya Kolonel Ricky Samuel. Ya. Itu meninggal kecelakaan helikopter ya. Itu teman dulu. Ya. Terusan kawan saya juga Kolonel Ardub Rahib Sregar, itu satu tim sama saya dulu. Ya. Meninggal juga. Jadi saya bisa hidup sampai sekarang adalah anugerah. Amin. Amin. Makanya saya pergunakan hidup saya sebaik-baiknya. Amin. 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 Kenapa saya tidak sembarangan melayani rumah ke rumah? Karena saya punya pengalaman. Di mana pengalaman pahit itu menjadi pelajaran hidup saya menjadi manis. Ya. Suatu kali saya pelayanan di Jawa Timur. Ada seorang pemuda itu kesurupan. Sampai agak kurang inilah. Saya layani dia, setannya keluar, dia bertobat. Terusan keluarga ini berkata, dia punya paman yang ahli tenaga dalam, bisa mengalirkan listrik. Jadi dia bisa mengeluarkan listrik, bahkan bisa mengeluarkan api. Wow. Dan saya diminta datang ke sana untuk doakan supaya dia bertobat. Ya. Kan gitu. Ya.
Saya tidak curiga apapun. Saya diminta ada hamba Tuhan juga. Kalau kita ada hamba Tuhan kan kita lebih percaya ya. Iya. Saya datang ke sana, saya lihat, oh ini ada tenaga dalam, ada kuasa gelapnya. Saya beritahu sama bapak ini, bapak bertobat, Iya. percaya Yesus, lepaskan ilmu kamu. Nah, waktu itu dia kan biasa demo apa-apa gitu ya, pegang gini, saya tidak terasa apa-apa. Iya. Dia mau apapun saya tidak terasa. Bapak bertobat. Dia keluarkan listriknya apapun tidak terasa. Iya. Karena saya kan ada kuasa Yesus. Iya. Saya ngomong Bapak bertobat. Nah, kita semua harus belajar dari kesalahan. Iya, Pak. Jangan mengulangi kesalahan, namanya goblok. Nah, waktu itu saking senangnya Bapak ini saya doakan, saya kesaksian bagaimana dia bertobat. Iya. Nggak taunya dia tidak terima. Oh, yang bertobat ini nggak terima? Ya bertobatnya masih. Oh. Saya kira kan bertobat. Iya, iya, iya. Nggak taunya dia enggak. Oke. Nah, yang akunya hamba Tuhan ini ngomong, Pak Daud diminta untuk mendoakan Bapak ini lagi. Oke. Ya, kita kan tidak curiga. Oh, iya. Keponakannya dan keluarganya minta saya doa lagi. Saya datang ke rumahnya Bapak ini lagi. Di situ saya dikepung 40 orang. 40 orang? 40 orang. Siapa 40 orang itu? Ya 40 orang, Anak buahnya. 40 orang ya preman dan lainnya. 40 orang. Dan Bapak ini ngaku dia adalah temannya SBY. Nah, saya diam aja karena kita dulu kan diajar untuk ranah sipil kita kan tidak boleh ini. Iya. Pokoknya kita harus ikuti hukum sipil gitu loh. Iya, Pak. Iya. Nah, karena kita kan kalau tugas untuk negara, Iya. tugas dari Pramono Edi, Iya. nah itu kalau tugas saya akan selesaikan dengan baik Iya. sampai tuntas. Tetapi ingat, saya kan sipil. Iya. Nanti Pak Edi Wibowo dengan anggotanya, dia nanti yang akan dampingi, termasuk kerjasama sama Densus, setelah itu dengan Polri kan gitu. Iya. Waktu itu tim saya dulu ada juga polisi namanya Alex Bambang Riyatmojo, Iya. Kapolda Jawa Tengah. Iya. Waktu itu ya, Iya. dia ngaku dia temannya ya, presiden, gini-gini ini. Saya diem aja. Padahal saya di bawah komandonya tim Elang 55. Saya diem aja. Nah, yang ngakunya hamba Tuhan ini tunjukkan kertas, urusan ini selesai asal kamu tanda tangan. Isinya apa, Pak? Surat. Kertas kosong aja. Saya daripada ribut, Iya. waktu itu kan saya kurang pengalaman ya. Iya, Pak. Ya udahlah, saya tanda tangan, udah. Setelah tanda tangan, keluarga yang bapak ini dan keluarga puas. Iya. Hamba Tuhan ini bujuk saya tanda tangan, Iya. dibujuk loh. Iya. Ya udah. Apa yang terjadi, Michael? Kertas kosong itu ditulis kata-kata sendiri Aduh. untuk menjatuhkan, menghancurkan saya, disebarkan di gereja-gereja. Serius, Pak? Iya, Tahun berapa ini, Pak? tahun 2000 berapa gitu. Wah, Dan apa yang terjadi? gila. Secara manusia, selesailah karir saya. Loh, isinya apa, Pak? Mengatakan bahwa hal kejadian tentang bapak itu Iya. pernah saya tumpang tangan, Ah. kekuatan listriknya tidak berfungsi itu loh. Ah. Bahwa saya itu bohong. Ditulis sendiri sama mereka. Jahat enggak, Michael? Gila ya. Jahat enggak, Michael? Iya, jahat banget, Pak. Waktu itu, Itu kan melanggar hukum semestinya, Pak. Nggak boleh gitu. dan apa yang terjadi? Waktu itu Jenderal Pramono Edi tahu hal itu. Iya. Daud, kamu mau gimana? Izin Jenderal, ini kan ranah sipil, Iya. nggak usah lah. Iya. Kalau saya benar, Tuhan pasti bela saya. Amin. Kalau saya salah, selesai. Amin. Iya. Bener Daud, kita turun ini, nggak usah. Kita bantu ini. Kamu perlu apa tinggal ngomong aja. Iya. Dia ngaku sebagai temannya ini kan, Iya.
Hanya foto kan? Hanya foto doang. Kenapa kamu udah ini Daud? Saya kan tidak mau ribut ada jenderal. Iya. Ya sudahlah. Benar ini, benar. Kamu enggak stres? Enggak. Nanti ganggu tugas kamu. Oh tidak. Apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini pula ngasih surat ini difotokopi, dikasihkan ke gereja-gereja. Ini pendeta yang gitu. Nanti saya cerita. Astaga. Nah, secara manusia karir saya selesai. Iya. Karir saya hancur dan tamat. Betul enggak? Iya, iya. Apa yang terjadi? Saya tetap pelayanan. Saya tidak pikirkan itu. Saya tidak menuntut. Enggak klarifikasi juga. Tidak klarifikasi. Saya tidak klarifikasi dan mereka itu pakai belangko kosong untuk menjatuhkan saya. Dan apa yang terjadi, Michael? Posisi seperti itu, saya diam aja. Saya hanya berdoa dan saya dikeroyok 40 orang. Karena mereka tahu saya dulu kan bertarung nggak pernah kalah. Iya. Nah, setelah bertobat kan ya. Iya. Nah, makanya kerain 40 orang untuk ngeroyok seorang Daud Tony. Astaga. Dan apa yang terjadi? Saya diam aja. Saya tetap melayani Tuhan. Iya. Iya. Saya tetap tugas pengamanan untuk Jenderal Pramono Edi di bawah komando Elang 55 untuk pengamanan presiden. Saya tidak menuntut. Iya. Saya lakukan tugas pelayanan. Dan Tuhan bela saya. Sampai sekarang saya tetap pelayanan. Amin. Kita berikan tepuk tangan dong yang paling luar biasa. Pernah gitu ya Pak ya? Pernah. Aduh, saya nggak nyangka, saya nggak pernah dengar soalnya. Gini ya. Ada satu konteks yang dalam hidup saya yang saya pegang. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Iya. Dan kebenaran tidak usah dibela. Iya. Karena kebenaran membela dirinya sendiri. Iya, iya, iya. Nah, waktu itu saya punya prinsip satu, mau jadi kucing atau jadi macan. Kalau jadi kucing panik, takut. Iya. Kalau mau jadi macan berani. Iya. Nah, dalam hidup ini kan waktu badai datang, kita ini mau jadi emprit atau jadi raja wali. Tapi yang jelas satu, Iya. waktu menghadapi itu, Iya. saya tenang. Amin. Dan waktu itu anaknya bapak ini ngata-ngatain saya, ngeludahin di depan saya. Iya. Dan saya ampuni, Oh. Sampai hari ini masih ada orang nih. masih. Waduh. Dan saya tidak menuntut. Saya ampuni dan saya lepaskan berkat. Dahsyat. Walaupun waktu itu saya adalah tim pengamanan khusus. Temannya presiden ini pengamannya. Iya. Nggak taunya hanya foto doang. Iya. Nah, tapi Pak Edi Wibowo ngomong sama saya, kamu nggak mau lanjutkan? Nggak. Saya ampuni. Iya. Kenapa? Ini ranah sipil. Iya. Jadi kalau kita ranah sipil, nggak boleh. Iya, Pak Daud. Sesuai hukum sipil. Iya. Nah, dan saya tidak mau gunakan apapun Iya. untuk ranah sipil. Ya, demikian kesaksian Pak Daud Tony bagi kita hari ini. Kiranya memberkati kita dalam menjalani hari-hari kita. Terima kasih Pak Daud Tony buat kesaksiannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Daud, keluarga dan pelayanan. Demikian juga Sobat Ministry Channel dimanapun berada, semakin diberkati dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh mendengarkan kesaksian Pak Daud Tony, bagaimana dia tetap hidup mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanannya, tidak membenci, tidak mendendam. Ajarkan kami Tuhan menjadi seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami, selalu mengasihi setiap orang yang mengasihi kami maupun yang memusuhi kami. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.